Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyerahkan rekomendasi atau laporan terkait dengan reformasi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto. Hasil akhir tersebut berisi 6 poin penting, mulai dari penegasan kedudukan Polri tetap di bawah Presiden, penugasan anggota Polri aktif di luar kepolisian, hingga penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyerahkan rekomendasi atau laporan terkait reformasi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan hasil akhir tersebut diserahkan Komisi Percepatan Reformasi Polri ke Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 Mei 2026. Jimli Asidik selaku Ketua Tim menyerahkan langsung ke Prabowo. Selain Jimli, penyerahan juga dihadiri anggota komisi lain yakni Menko Hukum-HAM dan IMIPAS Yusril Iza Mahendra, serta wakilnya Oto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas Ahmad Taufiri, mantan Menko Polhukam Mahfud MD hingga mantan Kapolri Idam Aziz. Dalam hasil kerja yang diserahkan langsung ke Presiden Prabowo dirumuskan dalam 10 buku laporan yang memuat 6 rekomendasi kebijakan reformasi secara menyeluruh. Rekomendasi tersebut mencakup usulan revisi Undang-Undang Polri hingga penyusunan peraturan turunan untuk mendukung implementasi reformasi. Selain itu, Komisi Reformasi Polri mengusulkan agenda reformasi internal yang mencakup perubahan terhadap sejumlah regulasi di tubuh Polri, termasuk dalam penugasan anggota Polri di luar kepolisian yang diperlukan adanya penegasan dan pengaturan yang menyebutkan secara limitatif di dalam undang-undang atau aturan turunannya di dalam peraturan pemerintah terkait kementerian atau lembaga mana saja yang bisa ditempati oleh anggota Polri. Reformasi tersebut ditargetkan dapat berjalan hingga tahun 2029 sebagai bagian dari agenda jangka menengah. Sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak 10 buku. Itu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternatif untuk dijalankan oleh pemerintah ya maupun oleh Polri secara internal. Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi undang-undang tentang Polri yang nanti akan di follow up dengan adanya peraturan pemerintah atau perpres berikut inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini. Nah, termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD yang juga selaku Komisi Percepatan Reformasi Polri menjelaskan bahwa laporan tersebut merupakan hasil kajian mendalam yang dituangkan dalam 10 dokumen dengan total sekitar 3.000 halaman. Mahfud pun kembali menjelaskan pertemuan dengan Presiden berlangsung selama lebih dari 2,5 jam dimulai pukul 15.00 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Ia menggambarkan suasana diskusi berjalan cair dan konstruktif, bahkan diselingi guyonan. Menurutnya, Presiden menunjukkan antusiasme tinggi dalam membahas berbagai isu reformasi Polri. Komisi ini kan sifatnya ad hoc ya. Ad hoc itu artinya mengerjakan hal tertentu sampai waktu yang ditentukan. Hal tertentunya soal reformasi Polri, waktunya kan semula ditentukan 3 bulan. Kami sudah selesai, sudah lapor. Pada dasarnya tidak ada kerjaan lain, apalagi sudah 3.000 halaman gitu. Oleh sebab itu kemarin kita juga kita selesai, tapi Presiden asing juga, kok sudah mau selesai katanya. Nanti pertemuan lagi ya, kita atur lagi banyak diskusi-diskusi menarik gitu. Tapi intinya sudah selesai kami. Entah nanti apa lagi kalau Presiden apalagi yang harus di follow up dari ini, apakah perlu kami atau sebagian dari kami atau apa untuk menggarap lebih lanjut dan bagaimana mengendalikannya itu mungkin pada diskusi berikutnya. Tapi kalau tugas pokoknya sebagai ad hoc itu sudah selesai. Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kepres nomor 122 tahun 2025 pada November 2025 yang dipimpin Jimli Asidik dengan anggota Ahmad Taufiri, Mahfud MD, Yusril Iza Mahendra, Supratman Andi Aktas, dan Oto Hasibuan.
Komisi ini bertugas mengevaluasi, menyerap aspirasi masyarakat, dan memperkuat profesionalisme Polri agar lebih melayani. Tujuan utama Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menjawab problem ketidakpercayaan masyarakat, memperkuat profesionalisme, dan mengevaluasi kinerja Polri secara menyeluruh. Tim Liputan Berita 1.